Salam, Bapak Ibu, Saudara dan Saudari yang terkasih. Pada hari ini kita akan mencoba mendalami makna perayaan Paskah bagi iman Kristiani. Paskah bukan sekedar tradisi tahunan, tetapi menjadi pusat iman kita. Yesus Kristus yang telah wafat dan bangkit demi keselamatan umat manusia. Secara asal-usul, kata Paskah berasal dari kata bahasa Ibrani, Pesach, yang berarti melewati atau melampaui. Dalam tradisi Yahudi, Paskah direnungkan sebagai pembebasan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Namun dalam terang iman Kristiani, makna ini menjadi lebih dalam. Allah tidak hanya membebaskan kita dari perbudakan fisik, tetapi juga dari dosa kematian melalui kematian Yesus Kristus itu sendiri. Perayaan Paskah tidak pernah berdiri sendiri. Ia diawali dengan masa Prapaskah, dilanjutkan dengan Pekan Suci yang dimulai dari Minggu Palma, Kamis Putih, Jumat Agung, dan mencapai puncaknya pada Vigili Paskah. Dalam perjalanan ini, kita diajak masuk ke dalam misteri kasih Allah yang total. Dalam homili Minggu Palma kemarin, Paus Leo ke-14 mengingatkan kita, ia mengajak umat untuk melihat Yesus sebagai Raja Damai. Ia tidak datang dengan kekuatan dan kekerasan, melainkan dengan seekor keledai, yakni sebagai tanda kerendahan hati. Bahkan ketika diserang, ia tidak membalas. Seperti yang dikatakannya, barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Di sini kita melihat sesuatu yang sangat penting, yakni jalan Yesus adalah jalan kasih, bukan kekerasan. Salib yang ia pikul bukan tanda kekalahan, tetapi tanda cinta yang paling besar terhadap umat Katolik di seluruh dunia. Saudara-saudari, makna Paskah terletak pada misteri ini. Dari kematian, lahir kehidupan. Dari penderitaan, lahir keselamatan. Kebangkitan Yesus adalah kemenangan atas dosa dan maut. Seperti yang dikatakan dalam Injil, ia tidak ada di sini. Ia telah bangkit. Namun Paskah bukan hanya tentang Yesus di masa lalu, melainkan juga menjadi dasar hidup umat beriman saat ini. Misteri kebangkitan menunjukkan bahwa Allah terus bekerja dalam kehidupan manusia, bukan melalui situasi yang gampang-gampang atau mudah-mudah saja, melainkan dari situasi yang gelap dan sulit sekalipun. Tradisi-tradisi Paskah dalam gereja membantu umat memahami misteri ini secara lebih konkret. Lilin Paskah melambangkan Kristus sebagai terang yang mengalahkan kegelapan dosa. Air baptis mengingatkan bahwa setiap orang beriman telah mengambil bagian dalam kematian dan kebangkitan Kristus. Sehingga kita dipanggil untuk hidup baru. Sementara itu, perayaan Ekaristi menjadi pusat kehidupan gereja, karena di dalamnya umat beriman mengalami kehadiran Kristus yang hidup dan menyelamatkan. Dalam terang ini, sebagaimana diingatkan oleh Paus Leo ke-14, misteri Paskah menunjukkan bahwa Allah terus bekerja, justru melalui jalan yang tampak lemah sekalipun. Kelembutan, pengorbanan, dan kasih Yesus menjadi titik bagi kita untuk terus berjuang. Yesus tidak menghindari penderitaan, tetapi mengubahnya menjadi sarana keselamatan bagi kita semua. Dengan demikian, Paskah tidak hanya dipahami sebagai peristiwa iman yang dirayakan setiap tahun saja, tetapi sebagai pola hidup umat Kristiani. Kebangkitan Kristus menjadi dasar harapan bahwa setiap situasi kehidupan, termasuk penderitaan, kegagalan, keterbatasan, dapat diarahkan menuju kehidupan yang baru. Disinilah umat beriman diajak untuk melihat ke dalam diri, untuk melihat sejauh mana kita telah menghayati iman kita sebagai seorang Kristiani, khususnya dalam terang Paskah.
Oleh sebab itu, mari bersama-sama kita merayakan Paskah dengan sukacita kebangkitan, dengan membagikan kegembiraan kepada semua orang yang telah kita jumpai. Selamat Paskah, Tuhan Yesus memberkati.